Hai semuanya, kami dari kelompok 10, dan hari ini kita akan membahas tentang transportasi. Transportasi adalah sarana pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Mulai dari makanan di meja makan kita hingga pakaian yang kita kenakan, transportasi memungkinkan semua itu terjadi. Manusia purba berjalan kaki, mengikuti kawanan hewan untuk mencari makanan. Lalu muncullah penemuan roda, sebuah perubahan besar yang benar-benar membuat segalanya berjalan. Dorongan untuk meningkatkan cara kita memindahkan diri dan barang-barang kita ini telah menjadi sesuatu yang konstan sepanjang sejarah. Mulai dari rakit sederhana hingga pesawat supersonik, kita selalu mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Jadi, bersiaplah saat kita melakukan perjalanan seru menjelajahi sejarah transportasi. Oke, mari kita putar balik waktu jauh ke belakang. Bayangkan dunia tanpa mobil, kereta api, atau bahkan jalan beraspal. Disitulah kita memulai perjalanan kita, dengan penemuan yang merevolusi transportasi darat roda. Sekitar 3.500 tahun sebelum Masehi, seseorang di Mesopotamia mendapat ide cemerlang. Daripada menyeret beban berat, mengapa tidak meletakkannya di atas roda? Maka, lahirlah roda. Roda-roda awal hanyalah cakram kayu sederhana, tetapi mereka membuka jalan bagi gerobak dan kereta perang yang mengubah masyarakat kuno. Kita pun meminta bantuan sahabat hewan kita. Kuda, lembu, keledai, dan bahkan unta dijinakkan dan dipekerjakan untuk menarik gerobak dan kereta perang kita. Maju cepat beberapa ribu tahun, dan segalanya mulai menjadi sangat menarik. Abad ke-18 membawa revolusi industri, dan bersamanya, keinginan akan transportasi yang lebih cepat dan efisien. Masuklah mesin uap. Pada tahun 1804, Richard Trevithick, seorang penemu asal Inggris, mendemonstrasikan lokomotif bertenaga uap pertama. Lokomotif itu memang tidak cantik, tetapi membuktikan bahwa uap dapat menggerakkan kendaraan di atas rel. Terobosan ini membuka jalan bagi ledakan rel kereta api di abad ke-19. Tiba-tiba, kita dapat mengangkut barang dan orang melintasi jarak yang sangat jauh dengan kecepatan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jalur kereta api penumpang pertama, Stockton and Darlington Railway, dibuka di Inggris pada tahun 1825. Amerika Serikat menyusul pada tahun 1830 dengan Baltimore and Ohio Railroad. Mesin uap juga menggunakan uap yang merevolusi defense seeing. Akhir abad ke-19 menyaksikan munculnya pesaing baru di dunia transportasi mobil. Pada tahun 1886, Carl Benz mematenkan mobil praktis pertama yang ditenagai oleh mesin pembakaran internal. Sekitar waktu yang sama, Gottlieb Daimler mengembangkan versinya sendiri. Para pelopor ini meletakkan dasar bagi mobil modern. Lini produksi perakitan inovatif Henry Ford membuat mobil menjadi terjangkau bagi orang kebanyakan. Dan dunia pun belum selamanya. Saat ini mobil ada di mana-mana, tetapi industri otomotif tidak tinggal diam. Kita berada di puncak revolusi transportasi lainnya dengan kendaraan listrik, mobil self-driving, dan bahkan mobil terbang. Manusia selalu bermimpi untuk terbang seperti burung, dan pada abad ke-18, kita akhirnya menemukan cara untuk melakukannya. Balon udara panas, yang ditemukan oleh Montgolfier bersaudara pada tahun 1783, memungkinkan kita untuk terbang ke angkasa untuk pertama kalinya. Balon-balon awal ini diisi dengan udara panas, yang lebih ringan dari udara dingin, yang menyebabkan mereka naik. Balon-balon ini memang tidak praktis untuk transportasi, tetapi mereka menangkap imajinasi dan mendorong inovasi lebih lanjut. Terobosan sesungguhnya datang pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 dengan pengembangan penerbangan yang lebih berat dari udara. Para pelopor seperti Otto Lilienthal, George Cayley, dan Samuel Langley bereksperimen dengan pesawat layang dan penerbangan bertenaga. Kemudian, pada tanggal 17 Desember 1903, sejarah tercipta. Orville dan Wilbur Wright mencapai penerbangan pertama yang sukses dari pesawat bertenaga yang lebih berat dari udara. Penemuan Wright bersaudara memicu serangkaian inovasi dalam desain pesawat terbang. Pesawat-pesawat awal adalah pesawat biplan yang rapuh, tetapi mereka dengan cepat berevolusi. Mesin menjadi lebih bertenaga, desain lebih aerodinamis, dan pesawat terbang lebih andal.
Perang Dunia Pertama memberikan dorongan yang tragis tetapi kuat untuk kemajuan penerbangan. Pesawat militer mengalami perkembangan pesat, dengan pesawat-pesawat seperti Fokker Deck-T, dan Sopwith Camel menjadi ikon pada masa itu. Setelah perang, fokus beralih ke penerbangan penumpang. Pada tahun 1919, penerbangan penumpang internasional terjadwal pertama berlangsung antara London dan Paris. Pengembangan mesin jet pada tahun 1930 merevolusi perjalanan udara, membuatnya lebih cepat dan efisien. Saat ini, kita dapat melakukan perjalanan melintasi dunia hanya dalam hitungan jam, berkat kemajuan luar biasa dalam teknologi penerbangan. Jauh sebelum kita terbang ke angkasa, manusia telah menavigasi jalur air dunia. Mulai dari rakit sederhana hingga kapal layar yang perkasa, transportasi air telah menjadi hal yang penting untuk perdagangan, eksplorasi, dan migrasi selama ribuan tahun. Peradaban awal seperti Mesir dan Fenisia mengembangkan kapal layar yang canggih, yang memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan jarak jauh dan membangun jalur perdagangan melintasi Laut Mediterania. Penemuan kompas dan astrolabe semakin meningkatkan navigasi, yang memungkinkan pelayaran laut jarak jauh. Zaman eksplorasi menyaksikan kekuatan-kekuatan Eropa berlayar ke ujung dunia, didorong oleh rasa haus akan pengetahuan, kekayaan, dan jalur perdagangan baru. Sama seperti mesin uap yang merevolusi transportasi darat, mesin uap juga memiliki dampak yang besar pada perjalanan air. Kapal uap pertama yang sukses secara komersial, Clermont milik Robert Fulton, memulai debutnya pada tahun 1807. Yang mengantarkan era baru navigasi bertenaga uap. Kapal uap menawarkan alternatif yang andal dan efisien untuk tenaga layar, yang merevolusi perjalanan sungai dan laut. Kapal uap dapat mengangkut barang dan penumpang lebih cepat dan lebih mudah diprediksi, terlepas dari kondisi angin. Pada abad ke-19, penemuan inovatif lainnya muncul kapal selam. Meskipun kapal selam awal masih sangat sederhana, mereka membuka jalan bagi pengembangan kapal-kapal bawah air ini. Kapal selam telah memainkan peran penting dalam peperangan laut dan eksplorasi ilmiah, yang memungkinkan kita menjelajahi kedalaman lautan. Evolusi teknologi transportasi telah berdampak besar pada peradaban manusia. Teknologi ini telah menghubungkan manusia, budaya, dan ide dengan cara yang tidak terbayangkan hanya beberapa abad yang lalu. Revolusi transportasi telah mendorong pertumbuhan ekonomi, memfasilitasi perdagangan, dan mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Keterhubungan yang ditimbulkan oleh transportasi modern telah mengarah pada dunia yang lebih mengglobal, di mana barang, jasa, dan informasi mengalir bebas melintasi batas negara. Hal ini juga memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman, yang mendekatkan orang-orang dari berbagai latar belakang. Meskipun teknologi transportasi telah membawa banyak manfaat, teknologi ini juga harus dibayar mahal oleh planet kita. Pembakaran bahan bakar fosil untuk mobil, truk, kapal, dan pesawat terbang merupakan kontributor utama polusi udara, emisi gas rumah kaca, dan perubahan iklim. Kabar baiknya adalah ada solusi di masa depan. Pengembangan kendaraan listrik yang ditenagai oleh sumber energi terbarukan menawarkan alternatif yang lebih bersih untuk mobil bertenaga bensin. Berinvestasi dalam transportasi umum, infrastruktur bersepeda, dan kota-kota yang ramah pejalan kaki juga dapat membantu mengurangi ketergantungan kita pada kendaraan pribadi. Masa depan transportasi penuh dengan kemungkinan yang menarik. Mulai dari mobil self-driving hingga kereta Hyperloop yang melaju dengan kecepatan supersonik, cara kita bergerak dalam beberapa dekade mendatang pasti akan sama revolusionernya dengan kemajuan di masa lalu. Bayangkan sebuah dunia di mana kemacetan lalu lintas hanyalah kenangan masa lalu, di mana transportasi efisien berkelanjutan dan dapat diakses oleh semua orang. Seiring kita terus berinovasi dan mendorong batas-batas dari apa yang mungkin, kita harus melakukannya dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesejahteraan planet kita. Masa depan transportasi bukan hanya tentang mencapai tujuan dengan lebih cepat, tetapi juga tentang melakukannya dengan cara yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan.